Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih pada pagi hari ini Bapak dan Ibu sudah menyempatkan duduk bareng bersama di sini untuk melakukan pengimbasan guru penggerak yang dulunya saya pada tanggal 4 November telah melakukan pengimbasan di SMK 58 di Bambu Apus, dan sekarang saya akan melakukan pengimbasan itu kepada Bapak Ibu di sekolah SDN Jatinegara 06. Baik, saya Iis Aisyah yang bertugas di SDN Jatinegara 06 akan melakukan pengimbasan kepada teman-teman di SDN Jatinegara 06. Baik, yang saya akan lakukan adalah tentang budaya positif. Apakah Bapak Ibu setuju bila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Tidak. Setuju Bapak Ibu? Tidak. Tidak. Nah, apa itu budaya positif? Budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah, ya. Kemudian konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif adalah disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baik, cobalah sekarang kita akan melakukan ice breaking untuk cobalah buka. Nah, baik Bapak Ibu, sekarang coba kalian tulis atau kalian bayangkan di dalam tangan kalian ada sesuatu yang sangat penting untuk kalian jaga, ya, untuk kalian pokoknya kalian jaga, jangan sampai orang itu mengambil dari kalian, ya. Bagaimana? Dibayangkan di sini misalnya ada apa aja boleh. Misalnya di sini ada emas, ada uang, ada keluarga siapapun, dan mintalah kepada teman kamu di sebelahnya untuk membuka tangan kalian, ya, teman kalian yang sebelahnya. Baik Bapak Ibu, boleh dilakukan sekarang, ya. Tangan teman sebelahnya boleh, laki-laki sama perempuan. Mungkin yang laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan boleh, ya. Boleh. Boleh dibuka dengan cara apapun, kemudian daun kak. Baik, apakah bisa dibuka kepala tangannya? Tidak. Nah, dari permainan tadi ada pergeseran paradigma. Jadi Bapak Ibu kita ice breaking dulu ya sebentar. Kita dibantu oleh Ibu Clary. Oh, Ibu Clary. Ya, untuk ice breaking Bapak Ibu boleh berdiri. Nama ice breaking share melody ya Bapak Ibu ya. Boleh ya. Bisa dinyanyikan bersama-sama sambil memperagakan. 1, 2, 3. Angkat jempol, angkat siku, atas ke lutut, badan bungkuk, putar-mutar. Syair melodi kita, syair melodi di hati, syair melodi di hati, sambil beraksi. Terima kasih. Teori kontrol dari William Glasser. Nah, ilusi guru mengontrol muridnya. Ya, jadi yang bisa mengontrol diri kita itu diri
begitu juga dengan murid. Yang bisa mengontrol diri murid itu ya murid itu sendiri. Jadi itu yang akan kita tanamkan kepada anak-anak ya dari permainan tadi. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi dari permainan tadi yang seperti ini nih, ya. Kemudian bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, kalau dalam stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita itu semuanya sama. Tapi kalau menurut teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu berbeda-beda. Begitu juga dengan siswa-siswa kita di kelas. Ya, kebutuhan mereka berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kalau menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian, kalau stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi anak-anak misalkan dia mau bolak-balik ke kamar mandi, pasti dia ada tujuannya. Mungkin dia bosan di dalam kelas, atau dia ada sesuatu yang dia inginkan, ya kan? Lanjut, orang lain bisa mengontrol saya, tapi kalau teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Lanjut, saya bisa mengontrol orang lain. Kalau teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian, pemaksaan ada pada saat wujudan gagal. Kemudian, kalau teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Tapi kalau sekarang dalam teori kontrol, model berpikir menang-menang. Nah, apa itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, maupun hukuman. Jadi dia bisa belajar di dalam kelas dengan sukarela, dengan ikhlas, karena memang itu kebutuhan dia untuk mendapatkan ilmu di sekolah ini. Ya, jadi tanpa ada, kamu kalau nggak masuk nanti misalnya di hukum ini, atau kalau nggak ngerjain PR nanti hukumannya ini. Nah, itu kalau misalkan kita terapkan ini, nanti kita akan bisa menumbuhkan anak itu kesadaran bahwa belajar itu adalah kebutuhan, ya. Lanjut, nilai-nilai kebajikan universal. Dalam profil pelajar Pancasila ini ada nih ya, ada mandiri. Bisa kita nyanyikan sama-sama ya? Boleh, ayo. Bu Maya bisa bantu saya untuk menyanyikan profil pelajar Pancasila. Ayo. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, kreatif dan bernalar kritis. Motivasi perilaku manusia. Nah, ini motivasi perilaku manusia yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian mendapat imbalan atau penghargaan. Yang ketiga adalah menghargai diri menjadi orang yang mereka inginkan. Ya, itu adalah motivasi perilaku manusia. Di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi, ya.
Nah, berdasarkan bagian di atas, berikut adalah penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman itu tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, bisa psikis, atau kata-kata kasar. Itu adalah hukuman. Kemudian kalau konsekuensi bersifat terencana, sudah disepakati, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Kemudian kalau restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, jadi yang harusnya kita lakukan itu adalah dengan cara restitusi, bukan dengan cara hukuman atau konsekuensinya. Ya, lanjut. Coba, kalau yang ini adalah konsekuensi atau hukuman. Mencatat 100 kali di dalam buku. Hukuman. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat lagi di sekolah. Itu adalah hukuman. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan WC karena merupakan teman. Konsekuensi. Konsekuensi. Kemudian lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Hukuman. Nah, lanjut. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemudian, keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa bersifat universal. Peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah, ya. Nah, ini adalah prosedur pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Pertama, mempersiapkan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Jadi kalau nanti kita akan membuat keyakinan kelas, kita kumpulkan dulu nih semua anak-anak. Kalau bisa ada orang tua juga, ya. Jadi orang tua mengerti apa keyakinan yang ada di kelas itu. Kemudian mencatat semua masukan. Misalnya dari si A, pengennya di kelas ini begini, dari B, pengennya begini. Kita pakai kertas kecil-kecil nanti dikumpulkan semuanya. Kita catat, ya. Atau kita tempel-tempel di dinding. Nanti setelah itu kita ganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Kan nanti paling ada orang tua yang bilang dilarang ini, kalau kemudian bahasanya tuh masih negatif. Nanti kalau kita sudah kumpulkan semua, kita kelompokkan, kalau ilmunya sama-sama, kita ganti kata-katanya dengan kata-kata yang positif. Kemudian tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas atau sekolah. Kemudian tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun 3-7 keyakinan. Jadi kalau kita membuat keyakinan itu nggak perlu sampai banyak-banyak, kan kita bukan bikin bukan bikin cerita, ya. Kita buat keyakinan kelas paling sedikit 3 dan paling banyak itu 7, ya. Kemudian meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya, ya. Kalau bisa semua anak-anak tuh kita buat tanda tangannya, bisa kita buat di sekelilingnya semua jadi buat hiasan, kan. Orang tua juga tuh tanda tangan semuanya, guru dan kepala sekolah juga menandatanganinya. Kemudian jadilah keyakinan kelas ditempel di dinding kelas yang bisa terbaca oleh siswa, jangan terlalu tinggi dan jangan terlalu rendah juga. Jadi kita ukur anak-anak supaya bisa membacanya. Baik.
posisi kontrol guru. Guru bisa menjadi penghukum, bisa juga jadi pembuat merasa bersalah, bisa juga menjadi teman, bisa juga pemantau, bisa juga jadi manajer. Yang paling baik itu adalah guru sebagai manajer. Contoh video posisi kontrol guru adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus lain yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh saksikan video tentang 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum. Penghukum itu dampaknya anak menjadi pendendam, tidak menyukai guru atau mata pelajaran tertentu. Kalau misalkan guru menjadi pembuat merasa bersalah, itu biasanya suaranya lembut namun menyalahkan siswa. Guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru juga menderita. Dampaknya membuat siswa merasa bersalah, rendah diri, dan menarik diri. Kemudian kalau guru sebagai teman, guru itu biasanya bersikap ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Dampaknya, murid bergantung pada satu orang, membuat siswa tidak mandiri. Jadi kalau misalkan guru itu sebagai teman di dalam kelas, ketika ada guru lain yang masuk ke situ, ya buyar lagi, dia cuma patuh atau dekat sama satu guru yang menjadi wali kelasnya aja. Kemudian kalau guru sebagai pemantau, itu nanti dampaknya siswa akan menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikannya. Tidak sepenuhnya mandiri. Jadi apa yang dia lakukan itu, kalau misalkan dapat hadiah, baru dia mau. Kalau nggak dapat hadiah, ya udah nggak mau. Itu dampaknya. Kalau guru sebagai manajer, biasanya guru suaranya netral, tercipta identitas positif atau berhasil, mengajukan pertanyaan bermakna, membantu siswa memecahkan masalah, dan dampaknya murid akan mandiri dan juga dia akan percaya diri memecahkan masalah. Ya. Nah, ini adalah kelima kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. 3, penguasaan. 4, kebebasan. Dan 5 adalah kesenangan. Nah ini dunia berkualitas. Dan terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini ada validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Ya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, dan nilai apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, dan itu ada di segitiga restitusi. Ya. Berikut contoh video segitiga restitusi. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang sama, dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan
Segitiga restitusi. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eko. Bang, saya bentak-bentak dia daripada ngomong lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena satu alasan tertentu kan? Setelah penjelasan yang telah saya lakukan tadi, saya ada pertanyaan refleksi untuk kali ini. Yang pertama adalah perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah pembahasan ini dilakukan. Baik, Bapak Ibu ada yang bisa menjawabnya? Coba ya Bu. Oke, baik Bu Eni silakan. Bagi saya, perubahan prinsip positif, kontrol guru, posisi guru, dan cara menyelesaikan masalah. Tadinya dengan mendisiplinkan positif didik, yaitu dengan munculnya motivasi eksternal. Sekarang berubah menjadi motivasi internal. Kemudian, kontrol posisi guru, tadinya penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Sekarang belajar kontrol posisi diri sebagai manajer. Berikutnya, tentang cara menyelesaikan masalah dari pemberian penghargaan hukuman menjadi pelaksanaan restitusi. Baik, terima kasih Bu Eni. Tepuk tangan untuk Bu Eni. Yang kedua adalah perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah pembahasan ini dilakukan. Baik, Bapak Ibu ada yang mau menjawabnya? Baik, setelah pembahasan yang telah saya lakukan tadi, saya ada pertanyaan refleksi untuk kali ini. Yang pertama adalah perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah pembahasan ini dilakukan. Baik, Bapak Ibu ada yang bisa menjawabnya? Coba ya Bu. Oke, baik Bu Eni silakan. Bagi saya, perubahan prinsip positif, kontrol guru, posisi guru, dan cara menyelesaikan masalah. Tadinya dengan mendisiplinkan positif didik, yaitu dengan munculnya motivasi eksternal. Sekarang berubah menjadi motivasi internal. Kemudian, kontrol posisi guru, tadinya penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Sekarang belajar kontrol posisi diri sebagai manajer. Berikutnya, tentang cara menyelesaikan masalah dari pemberian penghargaan hukuman menjadi pelaksanaan restitusi. Baik, terima kasih Bu Eni. Tepuk tangan untuk Bu Eni. Yang kedua adalah perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah pembahasan ini dilakukan. Baik, Bapak Ibu ada yang mau menjawabnya? Motivasi eksternal sekarang berubah menjadi motivasi internal. Kemudian kontrol posisi guru tadinya menghukum dan membuat orang merasa bersalah. Sekarang belajar kontrol posisi diri sebagai manajer. Berikutnya tentang cara menyelesaikan masalah dari pemberian penghargaan menjadi melaksanakan restitusi. Terima kasih Bapak. Tepuk tangan untuk Bapak. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya di sini untuk melakukan pembahasan guru penggerak yang dahulu saya telah ditugaskan di SMK 58. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu, apa kabarnya Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik dan sehat Bu Is. Ada apa ini Bu Is? Tumben ini ke ruangan. Maksud kedatangan saya ke sini ya, ada sih saya mau melaporkan dulu. Siap. Saya sudah melakukan pembahasan tentang praktik baik budaya positif. Iya. Bersama guru-guru tadi pagi. Semoga
pengimbasan saya ini bisa dipraktikkan oleh guru-guru di sekolah ini. Baik, Bu Is, terima kasih atas pengimbasannya, praktik baiknya. Semoga pengimbasan praktik baik ini dengan pengimbasan budaya positif, semoga dapat bermanfaat kepada guru-guru yang ada di SD Jatinegara 06 dan anak-anak semuanya, sehingga Bapak dan Ibu guru dapat mengimplementasikan kepada guru-guru dan di sekolah ini. Tentunya biarin pendidikan di sekolah ini akan lebih maju lagi, lebih berkreasi lagi dengan adanya kurikulum Merdeka Belajar. Dan semoga dengan adanya pengimbasan ini, rekan-rekan guru dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada di kelas, masalah-masalah yang ada ditemukan di dalam kelas dengan bijak, sesuai dengan mungkin 5 kontrol budaya positif, sehingga pengimbasan ini akan lancar, berjalan lancar, dan mudah-mudahan teman-teman kita biarin lanjut bisa menjadi guru penggerak. Karena untuk kreasi karirnya Bapak Ibu guru itu sekarang dituntut dengan adanya guru penggerak. Karena di sekolah kita belum ada guru penggerak, ya akhirnya ada pengimbasan kebetulan yang ditunjuk Bu Is, alhamdulillah sudah mengimbaskan, bahkan udah 2 kali, ini yang kedua kali ya hari ini ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya bermanfaat dan nanti biar berlanjut dan anak-anak betul-betul biarin Merdeka Belajar ini sangat biasa. Mungkin itu aja Bu Is, sekali lagi terima kasih atas dedikasinya untuk pengimbasan praktik baik. Semoga nanti menular kepada teman-teman yang lain. Amin, terima kasih Ibu. Sama-sama. Anak soleh sehat, sapi baik. Pagi ini kita akan melaksanakan pembelajaran di hari apa ini? Baik. Nah, selama ini kalian sudah mengetahui peraturan sekolah? Nah, peraturan sekolah itu siapa yang membuat? Baik, kalau di kelas ini sudah ada peraturan belum? Buat siapa? Ibu guru. Baik, sekarang kita akan rubah. Dulu peraturan kelas itu yang membuat bu guru. Sekarang kita akan rubah menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu siapa yang membuat? Yang membuat keyakinan kelas itu adalah kita yang menempati kelas ini, bu guru dan kalian semua, ya. Nah, siap kita membuat keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu nanti kalian tulis di kertas ini. Setiap anak boleh beda-beda yang ingin kalian tulis di sini, ya. Untuk memperbaiki kelas ini atau untuk supaya kelas ini lebih baik, ya. Pelajaran bisa berjalan dengan baik dan menyenangkan. Boleh kalian tulis di sini, ya. Semuanya nanti setelah ditulis kita tempelkan di depan di papan tulis. Nanti bu guru akan baca dulu semuanya. Kalau misalkan ada yang sama, baru nanti disatukan, ya. Oke. Yang sudah menulis boleh ditempel di papan tulis ini, ya. Ya, satu aja. Boleh bu, 2 bu. Satu-satu aja bu. Misalnya kalau ada sampah di kelas, kita boleh tempat sampah. Ada sudah? Kali, boleh tempel duluan kali. Tempel di sini ya. Adik sudah? Adik bu. Boleh adik, bawa ke depan.
menghormati guru, memberi salam, jangan buang sampah di laci. Apalagi? Dari sekian banyak keyakinan yang sudah kalian tulis ini, masih ada kata-kata yang negatif. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Sebaiknya apa? Buanglah sampah di tempat sampah. Ya. Kemudian apa lagi nih? Tidak boleh bercanda saat ada guru. Itu kan masih negatif kata-katanya. Kita rubah menjadi apa? Saat ada guru, kita belajar dengan tertib, dengan senang. Satu, kalau misalkan ada yang sama, buku ambil satu aja ya. Setuju? Setuju? Oke, baik. Kalau gitu akan Bu Guru satukan di sini. Ya. Yang sama-sama yang tidak boleh buang sampah sembarangan. Ini kita ganti ya. Dengan apa tadi? Buanglah sampah di tempat sampah. Siapa yang mau menulis lagi? Saya. Baik, ini tadi keyakinan yang sudah kita sepakati bersama di kelas ya. Tidak semua ditempel, kalau sama sudah Bu Guru jadikan satu untuk mewakili ya. Pertama adalah anak berhak senang di kelas ya. Jika teman kita belum mengerti, diajarkan boleh. Kemudian buanglah sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan. Kalau ada sampah di laci harus dibuang ke tempatnya. Petugas piket harus piket. Tidak boleh menyontek saat ulangan. Berbicara yang baik. Ya, oke, Bu Guru tempel di sini. Bisa terbaca tidak? Bisa ya? Keyakinan kelas. Tulisannya gini ya. Ada yang mau tanda tangan? Dulu ya. Bisa. Nih. Yo. Bisa Bu, saya Bu. Baik, berarti ini keyakinan kelas kita yang sudah kalian tanda tanganin ya. Berarti kita sudah siap melaksanakan atau menjalankan keyakinan kelas yang sudah kita kesepakati bersama. Siap? Dan kelas suaranya siap? Terima kasih. Larissa, apa kabarnya? Ibu Guru mau tanya, kenapa tadi datangnya terlambat? Oh, kesiangan bangunnya karena rumahnya besok. Dan gini, bilang mama besoknya siang aja biar kamarnya nggak panas ya. Biar aku bisa tidur agak sorean biar nggak terlambat ke sekolahnya gitu ya, bilang sama mama. Nah, kemudian bangunnya harus lebih pagi ya. Nah, apalagi sekarang kan mau ulangan. Kalau tahu kan kalau misalkan terlambat jadinya apa? Telat juga kan ulangannya, waktunya kan nggak bisa ditambahin ya. Terus kamu tadi belajar nggak di sekolah, di rumah? Sebelum sekolah belajar. Oke, ya udah kalau gitu bilang mama, kata Bu Guru, aku tuh dulu jangan terlalu malu biar nggak terlambat lagi di sekolah gitu ya. Kasih ya Kaisa ya. Kamu nyontek ya.
Udah, tapi sebenarnya kamu mau minjem apa? Pura-pura minjem nih. Ada pengen? Pengen nyontek. Boleh nggak nyontek kamu? Nggak boleh kan? Emang kamu nggak belajar semalam? Kenapa? Udah tahu besok ulangan apa bahasa Inggris kan? Harusnya kamu bisa belajar lebih giat lagi dong, ya kan? Biar kamu banyak misalkan nilai bagus karena utang-utangan sendiri, pasti kamu rasa puas, ya kan? Tapi kalau misalkan masih nyontek, cuma ngeliat nilainya aja sih, tapi sebenarnya di dalam hati kamu pasti udah puas, ya kan? Iya, ya kan dapat nilai bagus, ya kan? Terus sekarang gimana nih? Kamu nyontek itu benar apa salah? Kalau salah harusnya bagaimana? Sekarang coba minta maaf kamu. Minta maaf ya anak kenyontek. Untuk yang lainnya, perhatikan ya. Jika kalian sedang ulangan, tolong matanya dijaga, ya. Percaya diri. Hanya melihat pekerjaan kamu saja, nggak usah lihat pekerjaan teman. Belum tentu jawaban teman kamu itu benar, ya kan? Siapa tahu jawaban teman kamu itu salah, tapi kamu ngelihat, ya kan? Lagian nih, di samping kiri kanan kamu ada malaikat kan? Ada malaikat yang menjaga perilaku kamu, mencatat amal buruk dan baik kamu, ya kan? Nah, kamu udah masih ingat kan dengan keyakinan kelas kita? Keyakinan kelas kita coba kamu lihat. Di sini ada bacaannya. Kalau mengerjakan soal atau tugas dari bu guru, mengerjakan sendiri. Tidak paham, tanya bu guru. Ya boleh nyontek, ya kan? Nah itu keyakinan yang sudah kita sepakati kemarin. Ya harus kita jalankan dengan tanggung jawab dari ikhlas, ya, dengan senang hati. Kan kamu sendiri yang buat keyakinannya, ya kan? Kita kemarin sama-sama antara kamu sama bu guru, ya kan? Maka itu kita harus tanggung jawab dan ikhlas menjalankannya dengan senang hati. Bisa